Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tanti Dwi Astuti, NPM 50202111. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi antara lain ingin mengubah pola pendidikan dari orientasi terhadap hasil dan materi ke pendidikan sebagai proses. Pengembangan kurikulum 2013 dilaksanakan atas dasar beberapa prinsip. Pertama, standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Kedua, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Ketiga, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Keempat, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Kelima, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Keenam, keselarasan tuntutan kompetensi lulusan, isi, proses pembelajaran, dan penilaian. Sebagai titik tekan, pengembangan kurikulum 2013 adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan perluasan materi. Implementasi kurikulum 2013 dilaksanakan melalui pendekatan saintifik. Pada pelaksanaannya, pendekatan ini menekankan pada 5 aspek penting, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan komunikasi. 5 aspek ini harus benar-benar terlihat pada pelaksanaan pembelajaran di lapangan. Dalam pengembangan kurikulum, diperlukan landasan-landasan sebagai asas dalam melakukan kerja pengembangan kurikulum pendidikan. Landasan dimaksud yaitu 1. Landasan filosofis, 2. Landasan psikologis, 3. Landasan sosiologis, dan 4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, kurikulum darurat. Kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Untuk membantu siswa yang terdampak pandemi dan berpotensi tertinggal, Mendikbud mengimbau guru perlu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Asesmen non-kognitif ditunjukkan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa. Asesmen kognitif ditujukan untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pembelajaran remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal. Ketiga, kurikulum paradigma baru. Perlu diketahui, belum lama ini Kemendikbudristek membeberkan rencana kurikulum baru yang akan berlaku mulai tahun fleksibel, dan kurikulum 2022 ini akan lebih berfokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu padat materi. Hal ini bertujuan agar para guru memiliki waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi. 7 hal yang baru dalam kurikulum paradigma baru yaitu: pertama, struktur kurikulum, profil pelajaran Pancasila atau PPP menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum, capaian pembelajaran atau CP, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Kedua, pada kurikulum paradigma baru, kita akan berkenalan dengan istilah baru yaitu capaian pembelajaran atau CP, yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Ketiga,
Pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja, pada kurikulum baru diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lain. Keempat, jika dilihat dari jumlah jam pelajaran, kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku pada KTSP 2013. Akan tetapi, jumlah jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun. Kelima, sekolah juga diberikan keluasan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran, misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Hal ini bertujuan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila. Keenam, untuk mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK yang pada KTSP 2013 dihilangkan, maka pada kurikulum paradigma baru, mata pelajaran ini akan dikembangkan dengan nama baru, yaitu Informatika, dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. Ketujuh, untuk mata pelajaran IPA dan IPS, jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri. Dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan nama pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial atau IPAS. Demikianlah tadi pembahasan tentang kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.